Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kasih kemurahan-Mu kami dimungkinkan sampai hari ini. Maka bukan karena kebetulan, bukan karena kuat gagah, namun semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami dapat beribadah kepada-Mu. Dan sebentar lagi Bapa, izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan yang sudah hamba-Mu persiapkan. Lebih daripada persiapan yang sudah hamba-Mu siapkan, Allah Roh Kudus kiranya menolong dan mengkaruniakan hamba-Mu hikmat akal budi, sehingga paparan firman Tuhan menjadi berkat bagi semua jemaat-Mu. Dan Engkau menguduskan segenap tubuh jiwa kami, supaya kami dilayakkan oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, dan juga Engkau yang memberkati semua jemaat-Mu. Siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa. Tetap survive karena Allah kita melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita senantiasa. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pergunakan waktu yang terbaik ini serta memberikan perhatian kita sepenuhnya kepada firman Tuhan. Pastikan kita semua beroleh berkat dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan memakai kaum marginal. Sekali lagi, Tuhan memakai kaum marginal. Izinkan saya membaca satu nats firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi, Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dan Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rod, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raza Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasya, Manasya memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memakai kaum marginal. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kadangkala kita berpikir bahwa karya Allah yang besar atau mahakarya Allah yang agung itu
dapat terjadi melalui orang-orang hebat saja, melalui orang-orang yang pintar, yang cerdas, kaum-kaum yang intelektualnya luar biasa tinggi, dan orang-orang yang punya pengaruh atau punya ketokohan yang besar dalam masyarakatnya. Benarkah demikian? Dalam Alkitab kita melihat bahwa karya Allah yang sangat besar tentang silsilah Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, asal usulnya secara manusia dan secara alahi, itu sungguh luar biasa. Dan kita melihat di sana bahwa karya Allah yang sangat besar tidak hanya melalui orang-orang besar dan ternama saja. Kelahiran Yesus dalam dunia ini dicatat oleh Matius juga melalui orang-orang yang tidak hebat, yang tidak berpengaruh, yang tidak ternama, dan mereka adalah kaum marginal, mereka kaum terpinggirkan, mereka dianggap sangat lemah, tidak berdaya dan tidak masuk hitungan. Dalam Injil dicatat ada 2 kali silsilah Yesus dimunculkan. Pertama oleh Injil Matius, kemudian mengurutkan silsilah itu dari Abraham sampai dengan Yesus Kristus. Sementara Injil Lukas pasal 3 23 sampai 28 mengurutkan kelahiran Yesus dengan sebaliknya dari yang dicatat oleh Injil Matius, di mana Injil Lukas kemudian mengurutkan dari Yesus sampai dengan Adam. Mengapa demikian? Tampaknya karena Matius memang diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Maka penulis memakai Abraham sebagai pokok silsilah itu, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus yang dijanjikan itu merupakan keturunan Bapa Abraham, sang tokoh orang-orang Yahudi. Sementara Lukas menekankan kemanusiaan Yesus, maka mengurutkan silsilah dari Yesus sampai kepada puncaknya, yaitu Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Garis keturunan dari Abraham sampai dengan Yesus yang ditelusuri melalui raja-raja keturunan Daud, dimaksudkan untuk menunjukkan hak Yesus untuk menduduki tahta Daud. Jadi dari Abraham sampai dengan Daud ada 14 keturunan. Kemudian dari Daud sampai pembuangan ke Babel juga ada 14 keturunan. Dan selanjutnya dari pembuangan ke Babel sampai dengan kelahiran Yesus Kristus juga ada 14 keturunan. Jadi dari Abraham sampai kepada kelahiran Yesus dapat 42 garis keturunan. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa saja yang Allah pakai dalam mewujudkan janjinya yang sangat besar dan agung itu. Orang-orang hebat, keturunan para raja, para bangsawan memang banyak dipakai. Tetapi uniknya, bukan hanya para orang hebat, bukan hanya para orang besar atau kaum bangsawan, tetapi juga para kaum marginal atau kaum terpinggirkan. Pertanyaannya adalah, siapa kaum marginal yang Tuhan pakai dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus? Mari kita perhatikan. Yang pertama, Allah memakai orang-orang yang lemah. Allah memakai orang-orang yang lemah dalam ayat yang ketiga, ayat 5, ayat 6, ayat 16. Di sana muncul beberapa nama wanita, dan itu sangat menarik. Mengapa? Pada zaman Yesus, wanita merupakan kelompok masyarakat yang statusnya itu lebih lemah dan lebih rendah dari pria. Seringkali bahwa wanita di tengah-tengah masyarakat itu dianggap nomor 2, tidak setara dengan para pria, yakni nomor 1. Kemudian kaum wanita dianggap lebih lemah dan juga
mereka dianggap dalam masyarakat yang tidak mempunyai hak suara. Dan oleh sebab itu, saudara, misalnya seorang suami dapat menceraikan istrinya apabila didapatinya hal yang tidak senonoh. Tetapi sang istri tidak boleh menceraikan suaminya karena alasan apapun. Kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4. Lalu kemudian mengenai hukum warisan, pemberian nama, maka kerap kali nama yang dipakai adalah nama dari pria atau dari suami. Itu sebabnya suami memiliki hak misalnya untuk berpoligami, tetapi wanita tidak ada hak untuk berpoligami. Nah, terkadang kita juga beranggapan bahwa dalam pekerjaan Tuhan akan berkembang dan maju sukses melalui orang-orang yang notabene orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang pengaruh, orang-orang kaya. Tetapi rupanya anggapan pemikiran itu jelas keliru. Memang ada orang yang istimewa, orang pintar, orang hebat, Tuhan pakai dengan luar biasa. Orang-orang kaya Tuhan bisa pakai menjadi sarana berkat untuk mendukung, mensupport kemajuan pekerjaan Tuhan, kemajuan pelayanan Tuhan. Tetapi kemudian pekerjaan Allah yang besar tidak hanya melalui orang-orang yang seperti itu saja. Tetapi pekerjaan Allah yang besar bisa terlaksana, bisa terwujud melalui semua orang dengan segala potensi yang dimiliki orang yang bersangkutan. Jadi intinya, maka Tuhan memakai semua potensi orang. Tuhan memakai semua kapasitas orang. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari golongan-golongan orang yang termasyhur sampai orang-orang yang tidak terkenal atau tidak berpengaruh sama sekali. Tuhan menggandeng semua, Tuhan merangkul semua, dan Tuhan menjadikan semua menjadi rekan sekerja Tuhan. Tuhan menjadi mitranya Allah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, banyak orang-orang sederhana memulai pekerjaan Allah, memulai suatu pelayanan dengan hal-hal yang begitu sederhana, hal-hal yang begitu kecil, dan terus bertahan dengan setia, dan Tuhan memberkati dengan perkembangan yang besar sesuai dengan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jikalau ada di antara kita yang merasakan, yang menganggap dirinya itu lemah, tidak berdaya, miskin, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa, jangan pernah pesimis, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah berputus asa. Jangan menjadi pesimis dan kemudian menjadi apatis. Tuhan tetap mempedulikan siapapun Anda. Selama Anda mau memberikan diri, membuka hati, dan mempersembahkan hidup Anda untuk Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk memakai sesuai dengan perkenaan Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Sebaliknya, bila Anda menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang populer, ternama, termasyhur, bahkan mungkin viral, kemudian jangan menjadi sombong, jangan kemudian menjadi eksklusif, karena setiap pencapaian, setiap menjadi kepemilikan itu berasal daripada Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian berikutnya, Tuhan memakai orang-orang yang
masa lalunya cemar. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan memakai orang-orang yang masa lalunya cemar. Dalam ayat yang ketiga, di sana ada Tamar, ayat yang kelima ada Rahab, dan kemudian ayat yang keenam ada istri Uria yang bernama Batsheba. Siapa itu Tamar, Rahab, dan istri Uria atau Batsheba? Tamar, dalam ayat yang ketiga, Rahab dan istri Uria adalah para wanita yang pernah tercemar secara moral. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang amoralitas. Mereka berdosa dan tercemar dalam lingkungan masyarakatnya. Dalam kitab Kejadian pasal 38 ayat 24 sampai 26. Maka kemudian mereka bersundal seperti Tamar misalnya, bukan dengan orang lain tetapi dengan mertuanya sendiri, sampai ia mengandung dan melahirkan seorang anak dari mertuanya sendiri. Rahab misalnya, tidak diragukan lagi profesinya memang seorang perempuan Sunda. Dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 1. Kemudian istri Uria atau Batsheba juga pernah tercemar secara moral. Tidak diragukan lagi bahwa semua wanita di atas pernah tercemar secara moral. Mereka berdosa, tetapi Allah berkenan memakai mereka untuk mewujudkan maksud dan rencananya bagi dunia ini. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Anda yang dahulu adalah perempuan dalam tanda petik sama dengan perempuan yang cemar secara moral atau memiliki perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin misalnya sebagai pencuri, pembunuh, pemfitnah, hidup dalam dosa. Namun Allah yang penuh kaya dengan rahmat dan pengampunannya, maka Allah mengampuni dan tidak mengingat setiap dosa-dosa dan perbuatan kita. Selama kita datang kepada Tuhan, mengakui segala perbuatan kita, dan tentu menanggalkannya dan tidak mengulanginya lagi. Tuhan menyucikan semuanya. Oleh sebab itu saudara, Tuhan berkenan memakai mereka karena Tuhan tidak melihat perilaku mereka, tetapi Tuhan melihat hati mereka yang sudah berubah. Hati mereka yang sudah taat kepada Tuhan. Hati mereka yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan sekarang saudara, kita melihat yang ketiga. Tuhan memakai orang-orang kafir. Ayat 5 di sana dikatakan Rut dan Rahab. Rahab adalah orang Kanaan atau Yeriko, bangsa yang harus ditumpas dan dibinasakan karena mereka pelaku kejahatan di hadapan Tuhan. Rut orang Moab juga kafir, yang adalah menantu dari Naomi. Hal yang sangat menonjol pada mereka berdua adalah iman mereka kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu Tuhan Sang Khalik langit dan bumi. Maka kemudian mereka juga, Rut juga mau menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi sebagai ibu mertuanya. Saudara-saudara, mungkin kita membenci atau tidak menyukai orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tetapi jika Allah mau, Allah yang berkehendak, Allah bisa memakai mereka untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Allah bisa juga memakai mereka menjadi alatnya Tuhan.
sejauh Tuhan berkenan memakai mereka. Untuk itu tugas Anda dan saya adalah mendoakan orang-orang non seiman agar supaya Tuhan bisa menjangkau mereka, Tuhan memenangkan mereka, Tuhan menangkap mereka, Tuhan mentobatkan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan memakai mereka menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ternyata Allah berkenan memakai orang-orang yang lemah seperti Maria, istri dari Yusuf yang melahirkan Yesus Kristus. Kemudian orang-orang yang tercemar secara moral seperti Rahab, Tamar, Batsheba, bahkan orang kafir yang tidak seiman dengan bangsa Israel seperti Rut dan Rahab. Apa kuncinya? Mereka mau beriman kepada Tuhan. Mereka mau membuka hati mereka kepada Tuhan. Mereka mau membuka hidup mereka dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Maka kemudian oleh kasih karunia Tuhan yang besar itu, Tuhan memakai orang yang lemah seperti Maria istri Yusuf. Sebelumnya tidak terkenal, sangat sederhana, tapi kemudian Tuhan memakai Gabriel untuk menyampaikan berita yang agung, berita yang sangat menggemparkan, bahwa Maria akan melahirkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang sangat ajaib. Demikian juga para wanita yang notabene adalah orang-orang yang marginal. Mereka adalah kaum masa lalunya adalah cemar. Mereka adalah orang-orang yang kafir atau tidak seiman dengan bangsa Israel. Tetapi kemudian sejauh mereka kemudian datang kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memakai mereka. Tuhan bisa menjadikan mereka menjadi alatnya Tuhan untuk mewujudkan karya Allah, rencana Allah yang agung dan mulia, yakni kelahiran Yesus Kristus menjadi penebus dosa manusia, sehingga manusia beroleh keselamatan. Keselamatan itu bersifat yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Anda merasa tergolong kepada kaum marginal, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang terpinggirkan, orang yang tidak punya nama, tidak punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Tapi jikalau Anda memberikan hidup Anda untuk Tuhan, maka kemudian Tuhan dengan kasih karunia-Nya berkuasa menjadikan Anda dan saya menjadi alatnya Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan demi keselamatan manusia di tengah-tengah dunia ini, yakni menjadi saksi Tuhan. Saudara, sudahkah Anda mensyukuri dan memberikan diri Anda untuk menjadi alat Tuhan, jika Tuhan berkenan memakai sesuai karunia, talenta dan kapasitas yang Anda miliki, semua bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat berita firman Tuhan yang menggembirakan. Kami bersyukur bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan memakai kaum yang lemah, kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, mereka yang memiliki track record, orang-orang yang memiliki moral yang benar-benar tidak benar di hadapan Tuhan dan masyarakat. Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak seiman dengan bangsa Israel. Lalu kemudian Tuhan memakai mereka menjadi alat Tuhan. Hari ini kami juga bersyukur
sebagian besar di antara kami adalah orang-orang yang tidak pernah, orang-orang yang tidak terpengaruh di tengah-tengah masyarakat kami. Namun karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memakai kami. Maka dari itu, berikan kami ketetapan hati untuk mempersembahkan segenap tubuh jiwa roh kami dengan segenap karunia, talenta, potensi, kapasitas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan memakai kami, mampukan kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama dan bagi Tuhan. Sama seperti kaum Marcina yang Tuhan pakai menggenapi karya agung dari Tuhan, rencana Tuhan yang maha besar, yakni di keselamatan manusia karena lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus kiranya meneguhkan firman-Mu dan memeterai kami, supaya menjadi rema menjadi berkat bagi kami semua. Pakai kami hidup berjalan untuk track dalam firman-Mu yang menjadi terang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita mendahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman menerima dan bawa pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penulis jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun, menolong, menyertai, menghibur, memberkati, menyelamatkan kita semua hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.